teman-teman, senang berjumpa lagi. Kita akan mendalami topik sosok guru sebagai pendidik sejati, guru yang berspiritualitas. Ada dua hal besar. Untuk bagian pertama kita dalami guru yang berspiritualitas. Kemudian bagian kedua nanti kita akan membahas implikasi sosok guru yang berspiritualitas membangun sikap terhadap para peserta didik. Oke, kita mulai dengan spiritualitas pendidik. Guru yang berspiritualitas merupakan guru yang benar-benar memiliki jiwa sebagai seorang pendidik. Anda semua calon guru agama Katolik diharapkan Anda berperan sebagai pendidik, sebagai pewarta, dan sekaligus komunikator. Sebagai pendidik, diharapkan Anda mencintai setiap siswa-siswi Anda. Bukan hanya mencintai siswa-siswi, tapi juga mencintai mata pelajaran yang Anda ampu dan Anda merasa bangga serta bahagia dengan panggilan Anda sebagai guru. Guru yang berspiritualitas adalah guru yang memiliki hati, yang mengenal, menghormati, dan mencintai keunikan pribadinya sendiri. Itu sangat penting, karena guru sejati diharapkan memiliki identitas dan integritas yang kokoh. Guru yang mengasihi setiap anak didik dan mencintai mata pelajaran yang diampunya. Sebaliknya, kalau guru tidak mengenal siapa dirinya, juga tidak akan mengenal anak didiknya, dan bahkan tidak sungguh memahami inti pokok ilmu PAK yang digelutinya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan apa itu spiritualitas. Agak lain, saya memahami spiritualitas sebagai api ilahi. Karena itu, spiritualitas saya artikan sebagai usaha manusia, usaha kita semua memberi sayap kepada api ilahi tersebut, sehingga terangnya memenuhi kita semua, memenuhi bumi di tempat kita hidup. Saya akan mengajak Anda mendalami spiritualitas sebagai api ilahi. Anda dan saya, kita semua menerima api ilahi di dalam hidup kita. Ya, Anda paham bukan? Api itu bermanfaat untuk menyalakan, menerangi, menghidupkan, dan menggerakkan.
Api juga merupakan simbol yang memenuhi kebutuhan hidup manusia, dari memasak, memanaskan, menerangi, bahkan sampai memurnikan ya. Emas yang murni itu kalau dibakar malah semakin murni. Demikian pula misalnya saja dulu alat suntik itu juga dipanaskan biar steril. Api merupakan simbol kehadiran yang ilahi, yang penuh daya, penuh kemuliaan dan misteri. Misal, Anda ingat Musa dengan semak bernyala. Ya. Musa melihat semak bernyala, tapi tidak terbakar. Karena semak bernyala, api itu sebagai simbol kehadiran Tuhan. Juga ketika di padang gurun, bangsa Israel diterangi oleh tiang api sebagai kehadiran Tuhan. Nabi Elia terangkat ke surga dengan kereta yang bernyala api. Itu perjanjian lama. Sedang dalam perjanjian baru, Yesus Kristus membaptis manusia dengan Roh Kudus dan dengan api. Turunlah Roh Kudus di dalam diri para murid dengan rupa lidah seperti nyala api. Ini peristiwa Pentakosta. Maka betul api adalah lambang kehadiran Tuhan. Nyala api tersebut perlu diterima, disambut. Bahkan Anda diundang untuk membawa api itu ke dalam hidup Anda sehingga menerangi dan menggerakkan para guru untuk mengasihi setiap anak didiknya, mengasihi mereka seperti dalam keluarga. Jadi Anda diharap membawa api ilahi itu. Api ilahi dalam diri kita bisa berupa keinginan, kerinduan, tapi juga kegelisahan dan lain-lain. Misalnya kata Agustinus, hatiku rindu, hatiku gelisah sebelum aku diam di rumah Tuhan. Yang paling kita rindukan di dalam hati itulah yang menggerakkan, yang memotivir cara kita hidup, berpikir, bersikap, dan berperilaku. Kecuali prinsip api, spiritualitas juga mencakup prinsip air. Seperti api, air juga amat mendasar untuk semua yang hidup. Entah itu manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Karena air membasahi, menghidupkan, merawat, menyuburkan, dan akhirnya membuat pepohonan berbuah melimpah. Air juga digunakan untuk membersihkan, membasuh, dan memandikan. Air menjadi lambang penyelenggaraan ilahi yang penuh berkat. Yesus bersabda, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Minum daya ilahi, yaitu Roh Kudus sendiri. Karena cinta kasihnya, Yesus selalu menawarkan air hidup kepada kita yang mudah haus dan kekeringan. Teman-teman, spiritualitas mencakup 4 kegiatan. Pertama, hidup doa atau hidup rohani. Ya, jadi kalau Anda rajin dan tekun berdoa, Anda merawat spiritualitas Anda. Yang kedua, spiritualitas juga mencakup elemen penghayatan iman dalam hidup sehari-hari.
Orang menemukan Tuhan di dalam segalanya dan semua hal berfungsi sebagai sakramen kehadiran yang ilahi. Bahkan elemen ketiga, spiritualitas mencakup seluruh kegiatan hidup yang mengarah kepada kebaikan, keharmonian, dan kesejahteraan bersama. Dan terakhir, spiritualitas memiliki dimensi sosial politis. Karena itu, ya, orang yang sungguh punya perhatian pada sesama, itu juga peduli pada masalah-masalah kehidupan orang lain. Spiritualitas mencakup api, semangat, dan sikap dasar, serta cara hidup yang mengantar orang kepada kepenuhan hidupnya. Singkatnya, spiritualitas mencakup segi mistik, kesatuan dengan Tuhan, dan segi profetis, pelayanan kepada mereka yang menderita, yang tersingkir. Spiritualitas saya artikan membuka hati pada yang ilahi, seperti seorang petani yang mempersiapkan tanah yang subur untuk pertumbuhan benih yang ditaburkannya, dan pertumbuhan benih terjadi bukan karena daya kekuatan petani, melainkan diperantarai oleh kegiatan yang telah ia lakukan. Demikian pula spiritualitas tidak ubahnya mempersiapkan hidup dan roh kita terhadap karya Tuhan sendiri. Spiritualitas bukan tindakan yang kaku dalam menepati aturan-aturan hidup yang ketat, melainkan sikap membuka hati kepada kebaikan Tuhan. Dengan membuka hati pada yang ilahi, para guru Katolik dapat menyentuh hati anak didik, sehingga mereka pun juga terbantu untuk terbuka pada yang ilahi dan pada suara hati mereka yang dapat menjadi gurunya yang sejati. Anda masih ingat bukan Santo Yohanes Bosco karena itu menyatakan bahwa PAK adalah pendidikan soal hati, pendidikan hati dan Allah sendiri yang menganugerahkan kuncinya supaya semuanya terbuka untuk kehadiran Tuhan. Nah, sekarang gambaran mengenai figur pendidik yang berspiritualitas. Tentu pertama, guru atau pendidik itu hidup menurut bimbingan roh, sehingga memiliki jiwa sebagai seorang pendidik, ya, hidup menurut bimbingan roh, menghayati profesinya sebagai panggilan hati, dan aktualisasi diri sebagai orang yang beriman pada Yesus yang datang untuk melayani, bukan dilayani. Guru yang berspiritualitas, ini berkali-kali kita sampaikan, sungguh mencintai semua anak didik dan bahagia menjalankan panggilannya secara total. Kemudian guru juga mencintai ilmu yang digelutinya, sehingga mampu memberikan hatinya, bukan hanya otaknya, memberikan dirinya, sehingga api di dalam hatinya terus menyala. Maka inti spiritualitas pendidik adalah setia, mengikuti Yesus dan mencintainya sepenuh hati. Guru yang berspiritualitas memandang semua anak didik sungguh baik. Inilah nanti yang akan kita dalami di dalam kuliah bagian kedua. Teman-teman, terima kasih. Kita istirahat terlebih dulu.